Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Ilmu Channel Satpam Jaya ya. Saya akan membahas terkait ilmu-ilmu terkait mengenai pengetahuan seorang satuan pengamanan atau seorang satpam ya, basic yang memang harus dimiliki oleh seorang satuan pengamanan ya. Antara lain ya, tidak hanya tugas pokoknya sebagai pengaman dan fungsi sebagai peranan atau keamanan di lingkungan perusahaan saja, akan tetapi seorang satuan pengamanan harus memiliki yang termasuk ada di dalam 11 skill seorang satuan pengamanan, yaitu pengetahuan terkait tata cara pemadaman kebakaran, pengetahuan terkait kebakaran atau pengetahuan terkait klasifikasi ya, pemadaman kebakaran atau klasifikasi kebakaran, dan harus wajib diketahui oleh satuan pengamanan atau security ya, dimanapun Anda bertugas, supaya bagi seorang security yang baru bergabung menjadi seorang satuan pengamanan atau bergabung di perusahaan yang memang diterapkan terkait keselamatan kerja atau sistem manajemen keselamatan kerja di sebuah perusahaan, pasti seorang satuan pengamanan diwajibkan untuk mengetahui atau wajib tahu, karena seorang satuan pengamanan dituntut untuk menjaga dan mengamankan aset perusahaan ya, baik dari segi keamanan kriminalisme atau ketertiban, ataupun dengan keselamatan atau penyelamatan yang ada di perusahaan ya. Contohnya termasuk antara lain adalah tata cara pemadaman kebakaran ya. Dari klasifikasi kebakaran tersebut, yaitu ada beberapa poin yang harus dipahami oleh satuan pengamanan supaya dalam langkahnya tidak salah di saat melihat kebakaran. Kebakaran itu ada berapa klasifikasi, yaitu beberapa klasifikasinya. Yang pertama adalah klasifikasi kelas A ya. Definisi dan contoh-contohnya ini saya akan jelaskan terkait jenis aparnya apa yang harus dipakai yang cocok untuk memadamkan api atau memadamkan kebakaran tersebut. Yang klasifikasi kelas A yaitu kebakaran benda padat ya, non logam itu ada karet, ada kertas, ada kayu, dan lain-lain sebagainya. Itu yang klasifikasi kelas A. Nah, itu cocoknya memakai apa? Cocoknya adalah memakai apar yang digunakan adalah apar dry chemical powder juga bisa ya, air pun juga bisa, foam juga bisa. Cuman yang paling penting kita harus melihat lokasinya ada di titik mana. Kalau bila mana lokasi itu ada di dalam produksi atau di dalam perkantoran, kita tidak boleh memakai chemical powder yang memang akan menghasilkan bekas-bekas yang membuat area atau ruangan itu berantakan ya. Untuk klasifikasi kelas B yaitu kebakaran atau api yang terjadi pada bahan bakar cair ya. Cair itu apa saja? Itu ada minyak ya, mohon bahan bakar, ada bensin, ada lilin atau minyak atau gemuk. Nah, itu termasuk ke dalam golongan klasifikasi kelas B. Nah, ini cocoknya pakai apa? Cocoknya kalau umpamanya kebakaran ini dengan bahan klasifikasi B atau bahan cair ya, termasuk minyak tadi, itu cocoknya dia memakai foam ya, memakai foam atau CO2. Tapi yang paling umum biasanya memakai foam ya, biar supaya bisa cepat untuk menutup jalannya atau menutup oksigen, supaya minyak tersebut ditutupi oleh busa foam itu ya. Yang untuk klasifikasi kelas C yaitu kebakaran atau api yang terjadi karena korsleting listrik, itu diklasifikasikan yaitu kelas C. Jadi kelas C itu kebakaran yang terjadi dari media-media listrik ya, korsleting, mungkin dari panel atau dari bahan-bahan elektronik lainnya. Yaitu cocoknya apa? Kalau cocoknya sebenarnya kelas C ini itu lebih cocok dengan memakai CO2, karena dengan CO2 ini material atau media yang memang terbakar itu tidak rusak bila mana
disemprot atau bila mana memakai CO2 karena tidak menghasilkan limbah atau menghasilkan kotoran-kotoran yang lain. Sebenarnya memakai chemical powder pun juga bisa, tapi akan tetapi setelah kita padamkan, ternyata banyak kotoran-kotoran yang menyimpan di panel-panel yang atau media yang terbakar. Selanjutnya adalah kelas D ya. Kelas D ini kebakaran atau api terjadi pada bahan logam ya, mungkin ada seng, ada aluminium, ada besi, ada dan macam-macam sebagainya. Nah, ini biasanya terjadi di area workshop ya, mungkin di area workshop, ada mungkin area-area gudang-gudang besi atau gudang-gudang logam yang memang terpapar panas. Kebakaran kelas D ini adalah kebakaran klasifikasinya itu ya, ini cocoknya apa? Cocoknya adalah memakai soil chemical powder. Paling penting apa? Yang paling penting tidak boleh di saat kebakaran logam atau kebakaran yang klasifikasi kelas D itu tidak boleh memakai air ya, karena kurang cocoknya memakai air. Karena apa? Karena kebakaran itu terjadi, kita tidak mengetahui bahwa yang terjadi kebakaran itu mengandung aliran listrik. Juga namanya klasifikasi itu kelas K. Kelas K ini biasanya itu media terbakar atau kebakaran-bakaran itu terjadi karena lemak-lemak masakan, lemak-lemak sisa-sisa minyak ini biasanya terjadi kebakaran di area dapur atau di area kantin. Nah, seperti ini. Jadi yang terbakar itu medianya itu adalah minyak-minyak atau bekas-bekas minyak yang memang ada di dapur. Pemadamannya juga pakai apar ya, chemical powder juga bisa. Bagus itu ya pakai foam, pakai chemical powder ya. Kalau air ini sifatnya sebenarnya juga kurang pas, karena kebakaran ini adalah kebakaran lemak-lemak atau sisa-sisa minyak yang ada di dapur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi anggota satuan pengamanan dimanapun Anda bertugas. Harus mengetahui dan selalu belajar untuk mengetahui klasifikasi kebakaran seperti apa, yang harus dipakai itu apa, jenisnya, aparnya apa ya, penyimpanan harus di mana. Seorang satuan pengamanan wajib mengetahui ini, karena seorang satuan pengamanan dituntut untuk menjaga dan mengamankan aset-aset perusahaan dari bencana, dari eksiden kebakaran, dari eksiden gempa bumi, ataupun dari kriminalisme. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Salam Satpam Jaya Jaya Jaya.